Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Di video kali ini aku bakal bahas terkait pembahasan latihan soal UMPTKIN yang pertama. Jadi bagi teman-teman yang kemarin ikut latihan soal UMPTKIN yang ada di IG Ambis PTKIN, nah sekarang kalian bisa tonton pembahasan latihan soalnya. Dan mungkin kalian juga udah mengetahui ranking nasional kalian, dan itu bisa jadi gambaran kalian untuk mengetahui kemampuan dan persiapan untuk ikut UMPTKIN di tahun 2023 ini. Nah, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Ambis PTKIN. Dan kebetulan sekarang kita lagi mengadakan yang namanya latihan soal UMPTKIN yang kedua. Jadi bagi teman-teman yang ikut, silahkan follow Instagramnya dan cek postingannya dan penuhi persyaratannya. Kemudian silahkan kirim semua persyaratannya ke admin atau nomor yang tertera gitu. Jadi teman-teman bisa ikut dan bisa mengasah kemampuan kalian untuk ikut UMPTKIN tahun 2023. Oke, langsung aja kita bahas pembahasan latihan soal UMPTKIN yang pertama. Stay tune. Oke teman-teman, waktu itu aku ngasih kurang lebih 20 soal pada saat latihan soal UMPTKIN yang pertama. Nah, di part pertama ini, part 1, aku bakal bahas beberapa soal dulu gitu. Ini secara acak, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa catat hal-hal yang menurut teman-teman penting, dan ini akan ada beberapa part karena kalau misalnya kita bikin satu part video itu bakal panjang banget. Jadi nggak mungkin gitu, dan takutnya nanti akan membosankan gitu. Jadi aku bikin beberapa part, ini part 1. Nah, langsung aja kita bahas soal pertama, yaitu aku bacakan dulu soalnya. Jarak antara kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Dan kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya, diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke B, yaitu setengah jarak kampus A ke kampus B. Kampus yang jaraknya paling jauh dari kampus A adalah A kampus B, B kampus C, C kampus D, D kampus E. Nah, ini termasuk soal potensi kognitif ya teman-teman, atau ini penalaran sekaligus pemahaman gitu. Jadi untuk menjawab soal ini teman-teman harus bisa menalar dan juga memahami maksud dari soal. Nah, bagi teman-teman yang kemarin belum paham atau belum tahu jawabannya, aku langsung aja kita ke pembahasan. Di sini jawabannya yaitu jarak yang paling jauh dari A, yang paling jauh adalah B ya teman-teman, yaitu kampus B. Nah, kenapa Kak kampus B gitu? Nah, di sini kita ibaratkan dulu. Tadi di soal disebutkan bahwa kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Nah, di sini aku tulis A ke B sama dengan 2 kali C ke D. Dan kemudian di soal juga diketahui bahwa E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Nah, di sini aku juga udah tulis E di tengah C dan D. Nah, kita ibaratkan AC sama dengan DB gitu. Nah, berarti urutannya kampus A dulu, C, E, D, baru B gitu. Nah, kalau kita misalkan teman-teman, misalnya nih jarak antara A ke C itu adalah 1, otomatis jarak antara D dan B itu juga 1 gitu, karena antara A dan C itu berdekatan, dan jarak D dan juga B itu dekat gitu. Nah, di tengah-tengah baru E gitu teman-teman. Nah, berarti jarak antara A ke C itu 1, D ke B itu 1, dan antara jarak C ke D itu adalah 2, teman-teman. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa A ke B itu 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi jarak yang paling jauh adalah
A ke B, teman-teman. Jadi sini yang benarnya adalah B, jawabannya yang A, kampus B gitu. Kenapa, Kak? Karena kalau kita misalkan nih antara A ke C itu 1, D ke B itu 1, C ke D itu 2. Nah, kalau misalnya kita A, B, 1 tambah 2 tambah 1, 4, teman-teman. Berarti otomatis jarak yang paling jauh ke A itu adalah kampus B. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jawaban nomor 1 ini adalah yang A, kampus B. Oke, semoga kalian paham. Kalau misalnya nggak paham, silahkan komen aja di YouTube ini. Atau misalnya ada yang keliru, silahkan teman-teman komen aja, karena aku juga manusia, bisanya bersifat khilaf atau berbeda pendapat dengan kalian, silahkan komen. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini dijelaskan bahwasannya suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. Yang A memperoleh gelar sarjana sesudah C, yang B menjadi sarjana sebelum D, dan bersamaan dengan A. Nah, di sini ditanya, siapakah yang menjadi sarjana yang paling awal? Yang A jawabannya si B, yang B jawabannya si A, yang C jawabannya si D, yang D jawabannya si C gitu. Nah, ini juga termasuk soal potensi kognitif dan butuh penalaran dan juga pemahaman dari kalian. Jadi otomatis kalian harus bisa memahami dan juga menalar maksud dari soal. Langsung aja kita ke pembahasan. Nah, di sini tadi dijelaskan ya bahwasannya si A memperoleh gelar sarjana sesudah si C. Nah, sini aku tulis ibaratkannya A sudah C. Kalau misalnya A sudah C, maka ibaratkannya C duluan daripada A gitu. Kita ibaratkan C, kita kasih panah ya, ibaratkannya C, A gitu. Kemudian dijelaskan juga B menjadi sarjana sebelum D. Nah, B sebelum D dan bersamaan dengan A. Berarti A dan B dan bersamaan dengan D gitu. Jadi kesimpulannya adalah yang si C lebih dahulu, kemudian baru si B, kemudian baru si A. Maksudnya gini teman-teman, kan tadi si C udah dulu, kemudian A dan B bersamaan, berarti A dan B, dan yang terakhir baru D, teman-teman. Jadi yang dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama bergelar sarjana itu adalah si C. Bisa kita lihat di sini C dulu, terus kemudian karena A dan B bersamaan berarti mereka sama-sama sarjana, kemudian baru yang terakhir sarjana adalah si D. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang D, yaitu si C. Jadi si C yang paling awal sarjana. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. 20 orang anak mempunyai nilai rata-rata 70. 10 orang anak mempunyai nilai rata-rata 50, dan 40 orang anak mempunyai nilai rata-rata 22,5. Nah, di sini ditanyakan berapakah nilai rata-rata keseluruhan. Nah, ini soal yang berkaitan dengan pemahaman dan juga matematika ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian udah bisa pemahaman, terus kayak jago matematika, nah, soal ini udah bisa kalian jawab dengan baik. Langsung aja kita bahas. Nah, tadi ada 20 anak yang rata-ratanya 70, otomatis langsung kita kali. 20 kali 70 sama dengan 1400. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwasannya ada 10 anak yang nilainya 50 gitu. 10 kali 50 jadi 500. Terus jumlah nilai anak 40 dikali 22,5 sama dengan 900. Nah, untuk mencari rata-rata, teman-teman jumlahkan dulu hasil dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, rata-ratanya adalah 1400 ditambah 500 ditambah 900. Jadi, total semuanya adalah 2800. Nah, untuk mencari rata-rata keseluruhan, teman-teman tinggal bagi 2800 dengan jumlah keseluruhan anak gitu. Tadi yang pertama ada 20, yang kedua ada 30, ada 10, yang ketiga ada 40. Jadi totalnya adalah 70 anak. Nah, teman-teman untuk mencari rata-rata tinggal bagi 2800 dibagi 70 sama dengan 40. Nah, apakah ada jawabannya? Ada ya teman-teman di opsi nomor C.
Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah C, 40. Oke, lanjut. Ini untuk soal nomor 4. Ini soal bahasa Indonesia, atau kalau misalnya di UMPTKIN 2023 itu masuk ke literasi bacaan, yaitu soal bahasa Indonesia. Langsung aja kita bahas. Nah, salah satu trik dari aku untuk menjawab soal bahasa Indonesia adalah yang pertama teman-teman harus baca dulu soalnya. Jangan baca paragrafnya, tapi teman-teman harus baca dulu soalnya gitu. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah, jadi inti dari soal ini menanyakan apa sih ide pokok dari paragraf atau dari bacaan di atas gitu. Langsung aja kita bahas. Nah, di sini dijelaskan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia menyelenggarakan program pertukaran dosen dan mahasiswa. Program ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dosen dan mahasiswa tentang budaya dan pembelajaran di PTN lain. Meski sudah dirintis sejak 7 tahun silam, program tersebut baru dimulai tahun ini karena memerlukan penyesuaian pada tiap-tiap PTN. Nah, tadi kita udah tahu nih, bahwasanya pertanyaannya adalah tentang ide pokok. Nah, biasanya ide pokok itu terletak di paragraf awal atau di gagasan utama gitu. Nah, apa sih yang paling cocok untuk jawaban soal nomor 4? Di sini aku udah bikin kuncinya. Yang B gitu, penyelenggaraan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN. Di mana Kak kita bisa tahu? Nah, teman-teman lihat lagi nih soalnya. Di kalimat pertama, di gagasan utama, beberapa perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia menyelenggarakan program pertukaran dosen dan mahasiswa. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah B, penyelenggaraan program pertukaran dosen dan mahasiswa antar PTN. Oke, lanjut untuk soal terakhir di part ini. Jadi kita bahas 5 soal dulu, karena ini mungkin udah lebih dari 8 menit juga pembahasannya untuk 5 soal. Jadi balik lagi kalau misalnya panjang banget videonya itu takutnya membosankan, jadi aku bikin beberapa part. Jadi misalnya nih, hari ini kalian nonton, kalian udah dapat 5 soal gitu. Nah, besok kalian lanjut lagi nonton 5 soal untuk bahasan soal yang selanjutnya, untuk part yang kedua. Nah, ini masuk nih soal keislaman tentang warisan. Teman-teman yang misalnya dari pesantren atau madrasah aliyah mungkin udah paham terkait warisan, tapi untuk SMK mungkin atau SMA mungkin masih belum paham ya, atau belum mempelajari gitu. Nah, di sini langsung aja kita baca soalnya. Harta peninggalan pewaris sejumlah 120.000. Ahli waris terdiri dari bapak dan anak perempuan. Berapakah penerimaan harta warisan dari masing-masing ahli waris? Yang A, bapak dan anak perempuan sama-sama mendapatkan 60.000. B, bapak mendapatkan 20.000, sedangkan anak perempuan mendapatkan 60.000. C, anak perempuan dan bapak mendapatkan masing-masing 40.000. Yang D, bapak mendapatkan 60.000. Langsung aja kita bahas. Nah, di sini aku udah tulis ya di kertas, teman-teman bisa baca, bisa lihat. Nah, tadi ada ahli warisnya bapak dan juga anak perempuan. Nah, langkah pertama untuk menentukan harta penerimaan dari masing-masing ahli waris adalah teman-teman tentukan dulu furudul muqaddarahnya atau bagiannya masing-masing gitu. Nah, bapak kalau misalnya dia bersama dengan anak perempuan, dia mendapatkan 1/6 tambah asobah, atau asabah ini bisa disebut dengan sisa harta gitu. Nah, anak perempuan mendapatkan setengah. Nah, karena di sini kita mencari asal masalahnya, untuk mencari asal masalah teman-teman tinggal cari KPK gitu, dari 6 dan 2. Nah, untuk 6 dan 2 berarti KPK-nya 6 ya, atau kita bisa menyimpulkan bahwasanya asal masalahnya 6. Nah, kita langsung bagi nih, 1/6 dikali 6 dapat 1. Setengah dikali 6 sama dengan 3 gitu. Nah, jumlahnya 4. Sedangkan tadi asal masalahnya 6 ya teman-teman. Jadi kita kurangin, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Berarti 2 ini sisa. Dan 2 ini kita taruh atau kita bagikan ke
pada bagian Bapak nantinya gitu. Karena tadi Bapak furudul mukaddarahnya 1/6 tambah asobah, teman-teman. Nah, untuk mencari harta penerimaannya langsung nih kita cari. Tadi kita dapat hasil dari Bapak adalah 1. 1 kali 120.000 dibagi 6 dapat 20.000. Kemudian yang anak perempuan tadi setengah kali 6 sama dengan 3. 3 dikali 120.000 dibagi 6 sama dengan 60.000. Nah, totalnya 20.000 tambah 60.000 80.000. Sedangkan tadi harta peninggalannya 120 ya. Nah, 40.000-nya kemana, Kak? Nah, 40.000 lah menjadi sisa harta yang akan diperoleh oleh Bapak. Jadi, endingnya si Bapak sama anak perempuannya sama-sama menerima 60.000 gitu. Karena Bapak tadi awalnya dapat 20.000, terus dia dapat sisa harta 40.000, jadi jumlahnya 60.000, terus anak perempuannya juga mendapatkan 60.000. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang A. Bapak dan anak perempuan sama-sama mendapatkan harta sebesar 60.000. Nah, mungkin untuk part 1 sekian dulu. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekeliruan atau teman-teman belum paham, silakan komen di YouTube ini. Nanti aku bakal tanggapin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman catat contoh-contoh soalnya supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran terkait soal-soalnya. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.